Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Aditya Rahmat Taufik SMSI selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen serta rekan-rekan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Denada selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 6 yang akan membawakan materi yaitu mengenai sistem manajemen basis data atau database manajemen sistem. Adapun rekan-rekan kelompok saya yaitu Andra Fajar Ilhami, lalu Salma Yustia Bahti, lalu Abdul Holik dan Ihsan Farhad. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian dan sejarah dari database manajemen sistem. Pertama, pengertian mengenai basis data atau database, yaitu merupakan kumpulan dari berbagai data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan menjadi salah satu komponen penting dalam sistem informasi, karena merupakan basis dalam menyediakan informasi pada para pengguna atau user. Pendefinisian basis data ini meliputi spesifikasi dari tipe data, lalu struktur, dan juga batasan dari data atau informasi yang akan disimpan. Lalu, apa itu database manajemen sistem? Yaitu merupakan bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mengelola dan memastikan bahwa sumber data dapat dicerminkan secara akurat dan dapat memberi keuntungan yang nyata bagi yang menggunakan komputer sebagai sistem informasi. Selanjutnya yaitu mengenai sejarah database manajemen sistem atau DBMS. Yang pertama yaitu pada tahun 1970, Charles Bachman mendesain DBMS atau Database Management System di perusahaan General Electric dengan nama Integrated Data Store. Dibentuk dasar untuk model data jaringan yang kemudian distandarisasi oleh Conference on Data System Languages. Bachman kemudian menerima ACM Turing Award, yaitu semacam penghargaan Nobel pada tahun 1973. Lalu tahun 1970, Edgar Code mengusulkan model data relasional di Laboratorium Penelitian San Jose hingga tahun 1980 model tersebut menjadi paradigma database management system yang paling dominan. Di akhir tahun 1980 dan awal tahun 1990 banyak bidang sistem basis data yang dikembangkan oleh banyak vendor untuk memperluas sistem dengan kemampuan penyimpanan tipe data. Beberapa vendor tersebut memperluas sistemnya untuk kemampuan penyimpanan tipe data baru, semisal image, teks, dan juga kemampuan query yang kompleks seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu pada tahun 1999, James Gray memenangkan Turing Award kembali untuk kontribusinya pada manajemen transaksi dalam database management system. Selanjutnya yaitu materi mengenai komponen-komponen database management system yang akan dijelaskan oleh Saudara Andra. Kepadanya dipersilahkan. Komponen-komponen database management system. Komponen database management system secara umum terdiri dari yang pertama ialah interface, yang di dalamnya terdapat bahasa manipulasi data, data manipulation language, bahasa definisi data, data definition language, untuk skema eksternal, skema konseptual, dan skema internal. Yang kedua ialah sistem kontrol basis data atau database control system yang mengakses basis data karena adanya perintah dari bahasa manipulasi data. Yang ketiga ialah hardware atau perangkat keras. Perangkat keras biasanya terdapat dalam sistem basis data ialah memori sekunder hard disk. Yang keempat ialah sistem operasi atau operating system, merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya, dan melakukan operasi-operasi dalam komputer. Sistem operasi yang banyak digunakan seperti MS-DOS, MS Windows 95, MS Windows NT, dan Unix. Yang kelima ialah basis data atau database. Sebuah basis data atau database dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data dapat berisi atau memiliki sejumlah objek basis data seperti file atau table. Yang keenam ialah pemakai atau user. Bagi pemakai dapat berinteraksi dengan basis data dan memanipulasi data dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Database administrator adalah orang atau grup yang bertanggung jawab mengimplementasikan sistem database di dalam suatu organisasi.
End user adalah orang yang berada di depan workstation dan berinteraksi secara langsung dengan sistem. Yang ketujuh ialah programmer aplikasi. Programmer aplikasi adalah orang yang berinteraksi dengan database melalui cara-cara yang berbeda. Baik, terima kasih kepada Saudara Andra yang telah menjelaskan mengenai komponen database management system. Selanjutnya, mengenai materi yaitu model database management system yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Saudari Salma. Kepadanya dipersilahkan. Model Database Management System atau DBMS. Sistem manajemen database biasanya dikategorikan menurut model database yang mereka mendukung, seperti jaringan, model relasional, atau objek. Model cenderung untuk menentukan bahasa query yang tersedia untuk mengakses database. Fungsi dari model database ini adalah untuk merepresentasikan data, sehingga data tersebut mudah dipahami. Model database adalah kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data, hubungan antara data dan batasan-batasan data-data suatu organisasi. Terdapat dua model dalam DBMS sebagai berikut. Yang pertama, model data berbasis objek, yaitu suatu model data yang menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antara entitas jenis model data yang berbasis objek. Yang umum adalah dua model data berbasis record, yaitu model data yang terdiri dari sejumlah record dalam bentuk yang tetap yang dapat dibedakan dari bentuknya. Ada 3 macam jenisnya, yaitu yang pertama, model hierarki. Model pohon merupakan model data yang dimana data tersebut diatur dengan struktur data tree. Model jaringan merupakan model database yang diyakini sebagai fleksibel, mewakili objek dan hubungan mereka. Model ini memiliki 8 fitur istimewa yang pada skema diperlihatkan sebagai grafik. Dengan tipe objek ialah node, tipe hubungannya ialah kurva yang tidak terbatas dengan menjadi hierarki atau berkisi. Model relasional merupakan model yang paling sederhana sehingga mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna, serta merupakan model yang paling populer saat ini. Model ini menggunakan sekumpulan tabel berdimensi 2 yang disebut relasi atau tabel, dengan masing-masing relasi tersusun atas tupel atau baris dan atribut. Baik, terima kasih kepada Saudari Salma. Yaitu selanjutnya mengenai materi fungsi-fungsi database management system yang akan dijelaskan oleh Saudara Ihsan Farhat. Kepadanya dipersilahkan. Oke, di sini saya akan membahas tentang fungsi-fungsi database management system. Nah, fungsi database management system dalam perkembangan aplikasi dan sistem di dunia sangat banyak. Saat ini berbagai perusahaan besar baik itu internasional maupun nasional memanfaatkan database untuk menunjang sistem aplikasinya. Yang pertama itu mengintegrasikan data pada basis data ke komputer klien. Nah, di sini salah satu fungsi utama dari DBMS itu adalah melakukan proses integrasi dari database atau basis data ke dalam komputer klien atau user, yang dimana semua data yang terdapat pada database di dalam server bisa tersaji di dalam komputer klien dan bisa dilakukan pengaksesan informasi. Nah, yang kedua itu ada mengupdate basis data. Nah, mengupdate basis data tersebut, DBMS juga dapat digunakan untuk melakukan proses update atau pemuktahiran dari data. Nah, yang ketiga itu untuk melakukan retrieval basis data. Nah, retrieval basis data ini merupakan suatu proses pemanggilan yang bisa dilakukan untuk memanggil data tertentu untuk kepentingan pengambilan informasi. Nah, yang keempat ada membantu user mengakses data, basis data. Nah, user juga terkadang membutuhkan akses terhadap basis data ataupun database. Karena itu, dengan menggunakan DBMS, user bisa mengakses basis data ala analisis database yang tersedia tanpa perlu membuka file database. Nah, yang kelima itu ada melihat proses transaksi yang berjalan. Nah, bagi toko online ataupun offline dengan kasir yang terkomputerisasi, maka DBMS memegang fungsi yang penting. DBMS dapat membantu Anda mengecek segala macam transaksi yang sudah dan juga sedang berjalan. Yang keenam itu melakukan oper atau basis data yang mengalami gangguan, yang mana ketika user memiliki kerusakan database atau basis data, maka user juga bisa menggunakan DBMS untuk melakukan recovery data. Yang ketujuh itu melakukan analisis statistik, yang mana DBMS juga dapat berfungsi sebagai salah satu mesin penghitung statistik. DBMS dapat menghitung berapa banyak user yang mengakses pada dalam database Anda.
Nah, yang kedelapan itu memonitoring data. Nah, DBMS juga berfungsi untuk membantu melakukan monitoring data. Segala transaksi yang dilakukan akan terekam oleh DBMS. Sehingga apabila terdapat suatu transaksi atau akses mencurigakan, Anda dapat segera mengetahui berkat DBMS. Seperti seseorang yang mungkin ingin melakukan hacking dan mencuri data-data Anda. Terima kasih kepada Saudara Ihsan Farhan. Selanjutnya itu yang terakhir mengenai materi, elemen, dan juga contoh dari database manajemen sistem yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Saudara Abdul Holik. Kepadanya dipersilahkan. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi elemen-elemen dan contoh sistem basis data. Sistem basis data mempunyai beberapa elemen penyusunan, yaitu yang pertama ada basis data atau yang sering disebut dengan koleksi data atau pustaka data, yaitu sekumpulan dari bermacam-macam tipe record yang mempunyai hubungan antar record. Yang kedua ada software yang digunakan dalam suatu basis data terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu database management system dan yang kedua database application software. Yang ketiga ada hardware. Dalam suatu sistem basis data mempunyai komponen-komponen yang berupa Central Processing Unit atau CPU dan unit penyimpanan atau storage unit. Yang keempat ada brainware, yaitu merupakan elemen penting pada basis data. Tipe ini digunakan berbeda-beda dan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda pula. Ya, selanjutnya materi contoh database manajemen sistem yang paling populer dan fitur-fitur ini mempunyai ciri khas masing-masing. Yang pertama ada MySQL, yaitu sistem manajemen database relasional berbasis SQL dan arsitektur client server. Ini adalah salah satu database management system yang paling banyak digunakan karena comfortable dengan banyak platform kompetisi seperti distribusi Linux, Windows, dan macOS. MySQL bersifat open source sehingga siapapun yang mengubah, mendistribusikan, dan mempublikasikan sesuai dengan ketentuan general public atau menyertakan kode MySQL dalam aplikasi komersial. Yang kedua ada PostgreSQL, yaitu adalah sistem manajemen database open source tingkat perusahaan. Database management system mendukung SQL untuk query relasional dan JSON untuk query non-relasional. User utamanya meliputi developer dan administrator database. Dengan PostgreSQL, Anda bisa menentukan jenis data, membuat fungsi custom, dan menulis kode dalam berbagai bahasa pemrograman tanpa mengoperasi ulang database. Sistem akan mengompilasi data dalam format katalog. Yang ketiga ada MongoDB. MongoDB adalah salah satu database dokumen not only SQL atau non-SQL yang mengompilasi informasi dalam kumpulan data dokumen. Beberapa fitur yang terbaik MongoDB adalah penyimpanan data tidak terstruktur dengan mengindeksan penuh dan replikasi menggunakan API. Kemudian MongoDB ini mendukung database tanpa skema yang bisa terdiri dari kumpulan berisi banyak dokumen. Ya, setelah tadi menjelaskan tentang pengertian database, contoh, dan elemen yang lainnya, selanjutnya yaitu dikaitkan dengan seberapa pentingkah perusahaan dalam menggunakan database management system ini. Database diatur dan dikontrol oleh sebuah software yang disebut dengan database management system atau DBMS. Dengan database management system, sebuah perusahaan akan mudah menjalankan bisnisnya. Seluruh data yang dibutuhkan oleh perusahaan akan tersimpan dan terorganisir dengan baik, serta memudahkan seseorang dalam perusahaan tersebut untuk mengaksesnya. Data yang tersimpan dalam sebuah database management system juga merupakan data yang redundan atau mempunyai duplikat, sehingga meminimalisir ambigu terhadap suatu data. Apakah jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut? Ya, seberapa pentingkah database management diperlukan untuk sebuah perusahaan? Jawabannya ya tentu saja penting. Dengan menggunakan database management system, yaitu perusahaan akan banyak mendapat keuntungan, diantaranya yaitu mengambil keputusan yang tepat terhadap bisnis tersebut ya, dengan data yang akurat sehingga dapat meningkatkan bisnis dari perusahaan tersebut. Sekian penjelasan dari saya serahkan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudara Abdul Holik yang telah memaparkan materi terakhir dari kelompok 6. Demikian presentasi dari kelompok 6. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.